Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, selamat siang pada teman-teman di kelas C akuntansi maupun di kelas gabungan lain ya yang telah gabung di pembahasan materi kuliah Pendidikan Pancasila di sesi ketiga siang hari ini. Oke, untuk perkuliahan ya kita sudah menjelang akhir pertemuan ya. Saya harapkan tugas-tugas yang sudah saya anjurkan di Google Classroom-nya masing-masing untuk perlahan diisi yang masih ada yang bolong-bolong ya. Karena nanti akan menentukan penilaian akhir gitu ya. Sementara untuk hari ini kita coba menyelesaikan materi yang sangat penting gitu ya. Untuk saya uraikan lebih lanjut lagi khususnya mengenai bab 6 ya. Mungkin juga sebagian bab 7 tentang pengembangan ilmu. Untuk mekanisme seperti biasa ya kita hanya mengambil sesi akhir ya, sesi akhir ataupun jam akhir di 2 SKS biar kalian punya persiapan sehingga apa yang kita laksanakan di Zoom lebih efektif. Oke, sekali lagi ini ya, diusahakan gitu ya, saya di minggu akhir ini semuanya untuk on cam gitu ya, biar bisa melihat kalian yang imut-imut dan lucu-lucu ini bisa nampak ya wujud aslinya. Saya juga merasa sebagai biar saya juga bisa merasa berbicara ngobrol dengan orang ya, bukan dengan foto. Nggak tahu ya, memang kenyamanan saya aja gitu ya. Kalau semuanya on cam, kalau banyak yang on cam itu lebih berasa nyaman. Walaupun memang yang terkendala jaringan memang nggak bisa dipaksakan, tapi diupayakan aja. Oke, untuk materi etika ya dan etika politik, karena saya sudah banyak bicara, barangkali ada yang mau memulai pembicaraan, mau memulai diskusi, saya akan melakukan pendalaman saja di sini ya. Jadi kalau bicara pendalaman ya harus mendalam dengan dangkal. Udah sarapan belum? Siap untuk kuliah terakhir di mata kuliah ini? Masih bingung? Ini kelihatannya nampaknya, coba wajahnya jangan dijelek-jelekin, jangan nampak pura-pura bingung. Tenang saja, santai saja. Hadirkan jiwa dan raganya biar bersatu dalam satu kesatuan. Kalau yang masih bingung, coba swab aja. Nanti akan ketahuan hasilnya. Positif atau negatif ya. Sudah pada di swab belum? Sudah divaksin? Sudah, Pak. Oke, ada yang mau memulai? Siapa? Oke, sambil nunggu kalian dulu, saya mau tanya aja. Silakan siapa yang mau mewakili teman-temannya. Mau ngapain di sini? Untuk apa kalian di sini? Di ruangan yang gelap ini. Kita kan sudah hampir rasa ya, sudah hampir 1 semester. Sudah minggu terakhir, tinggal ujian akhir saja atau pekan ke-16 nanti. Sebenarnya apa sih yang kalian harapkan dari saya? Dari apa yang telah kalian lakoni ya? Walaupun dengan penuh keterbatasan media ya, pelayanan juga yang mungkin tidak maksimal ya. Walaupun saya berusaha untuk dengan segenap jiwa dan seluruh raga saya ya untuk kalian gitu. Dan berbagai cara saya lakukan, tapi saya yakin tidak akan memuaskan Anda ya. Apalagi kali saya bukan alat pemuas ya. Tapi sebenarnya kalian tuh apa sih yang kalian harapkan gitu? Atau nggak berharap apa-apa? Sambil kita berbicara etik ya, ada konsep-konsep etika kan, ada konsep-konsep A, B, C-nya.
Nanti kita masuk ke etika politik. Coba dari akuntansi, siapa yang mewakili dari manajemen, dari kaum Adam, kaum Hawa, siapapun yang bisa. Atau emang nggak berharap apa-apa, udah aja lah. Selesai aja, setelah ini udah say goodbye. Kita tinggal nunggu takdir yang menentukan apakah bertemu atau tidak lagi dengan saya. Udah. Atau mau bagaimana? Ada nggak harapan pada akhirnya kalian kan udah kontrak ya, udah melakukan kegiatan-kegiatan. Apa yang kalian ingin dapatkan? Itu aja sok. Saya udah punya segalanya sebenarnya untuk kalian. Tapi kalian mau nggak? Atau emang nggak mau? Ini masih bingung ya. Baru bangun ini, belum pada mandi. Coba. Haji Regi Firmansyah nih. Haji Kak. Coba yang saya panggil barusan. Jordan. Iya, Pak. Coba yang bisa mendengar suara saya dimanapun kalian. Apa Siap, sesungguhnya yang kalian kedengaran, harapkan? Pak. Atau dapatkan dari saya? Ingin apa? Saya akan berikan segalanya. Hati, perasaan, cinta, kasih sayang. Saya punya. Tapi mau nggak gitu? Atau apa coba? Sambil Anda baca tuh buku materi kan ini saya mah ngomong kemana wae pasti akan berhubungan dengan materi gitu. Saya mah punya ilmu cocokologi. Ingin apa? Asal jangan harta dan jabatan. Karena saya hanya punya hati dan perasaan saja. Saya tak punya apa-apa. Mau apa? Nabila mau apa? Kamu apa yang kamu mau? Atau nggak mau nggak ada kemauan? Cahya, Adam, dari seorang dosen mata kuliah, kamu ingin apa? Gitu. Mahasiswa itu apa yang diinginkan oleh mahasiswa? Masa nggak ada keinginan sama sekali? Apa, Adam? Mau ilmunya. Ilmunya, betul ini ilmunya. Apa-apa, saya akan kasih ilmu pelet, ilmu santet, ilmu teluh. Saya banyak ilmu soalnya ya. Oke, ilmu. Benar hanya ilmu. Coba yang lain. Kalau ini nggak paham, repot ke depannya ya. Coba kalian ngontrak mata kuliah betul nggak? Menjawab, Pak. Atau ngontrak kosan ini teh? Kalau Anda ngontrak kosan kan udah dapat tidur di kosan dengan fasilitas WC di luar. Ada kosan yang besar ya, WC-nya banyak ya. Halamannya luas, gratis lagi. Di masjid. Kontraknya. Kalian kontrak kuliah untuk apa? Benar hanya untuk ilmu. Izin menjawab, Pak. Ya? Apa juga? Kan Bapak juga sudah memberikan teori-teori kepada kita. Nah, mungkin cara pengaplikasinya, Pak, dalam kehidupan sehari-hari ini gimana? Oke, jadi pertama ilmu, yang kedua akhlak mungkin ya. Apa-apa. Tapi kan saya nggak bisa memaksakan ilmu yang saya berikan, akhlak yang saya berikan juga dapat dicontoh oleh Anda. Tapi yang terukur apa sih sebenarnya? Saya kasih logika, kan Anda ngontrak kosan, yang ngontrak ya. Pasti dapat kamar, tempat tidur, AC kalau ada AC-nya atau WC misalnya. Nah, kalau ngontrak kuliah, apa yang akan kalian dapatkan dari dosen itu? Pada akhirnya, ujung-ujungnya apa? Nilai, Pak. Iya, itu. Butuh tuh nilai. Bisa tanya tadi. Itu butuh mah enggak sih tadi, udah. Masa saya bilang aja, oke, selamat tinggal.
masa depanku selalu. Cung yang sini yang nggak butuh nilai. Nabila kamu nggak butuh nilai, bener? Nabila Sasa. Butuh Bapak. Ros butuh nilai nggak? Butuh, Pak. Risman butuh nggak? Betul, Pak. Lise, Pak. Laili, Nabila, Yasya, Robi Melvin, Chelsea, Anya. Mau E atau D nilainya? Nah. Coba. Ada saya ngasih 2 pilihan, E atau D. Dimas, Adam Afdiansyah, mau nilai E atau nilai D? Mau A, Pak. Oke, semuanya sepakat dengan nilai A. Sepakat, Pak. Sepakat. Kalau hanya butuh nilai, kenapa aja kita nggak perlu kuliah dari awal aja udah? Kita ketemu yang manajemen mungkin dengan pantaran dulu, kalau yang akuntansi dengan saya langsung, Pak, saya tidak punya, saya hanya butuh nilai. Untuk itu kita kuliahnya sepakati aja. Kuliah nggak perlu kuliah. Yang penting nanti pas setelah 2 bulan lebih, Bapak ngasih nilai aja ke kita. Syaratnya kami patungan 1 orang 5 miliar untuk Bapak. Jadi kalau hanya nilai, gampang kan saya bilang seperti itu. Nah, kita lihat apa itu nilai. Nah, harus tahu dulu pengertiannya nilai itu apa. Apa coba? Nilai itu apa? Suatu bentuk penghargaan bukan, Pak? Suatu bentuk penghargaan. Waduh, luar biasa. Saya selama 1 semester ini harus menghargai kalian. Betul itu. Saya akan menghargai kalian. Berapa harga kalian? A, B, C, atau D, atau E? Kualitas mungkin, Pak. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu, nah, apakah dengan cara bagaimana? Makanya ada sistemnya, ada mekanismenya, ada tata caranya. Jadi itu nilai ya. Jadi luas nilai itu kan segala sesuatu yang berharga. Sesuatu itu kan tadi Anda nilai mata kuliah. Kita kembali ke materi ya. Materi tentang nilai sesuatu itu kan beragam sesuatu itu. Kalian berarti sesuatu bagi saya. Ya. Mau nggak jadikan kalian adalah sesuatu bagi saya? Setuju nggak? Karena kalian akan saya nilai sesuatu. Berharga atau tidaknya kalian. Kalian untuk menutupi badan pakai sesuatu nggak? Apa namanya sesuatu itu? Pakaian. Acuk, Pak. Acuk, Pakaian. pakaian. Kalau hanya sekedar untuk menutup badan, kenapa? Udah aja pakai karung goni, karung kadut. Tutup aja. Harus ada keindahannya, Pak. Ya, ada estetisnya ya. Makanya ada etika, ada estetikanya. Selain estetika juga ada apa? Seninya bagus, tapi terbuat dari plastik misalnya, dari tisu. Sekali Kenyamanan. kebasahi, sobek. Berarti ada apa? Selain estetis apa? Bagus desainnya, tisu dijadikan pakaian. Tapi sekali ditowel, sobek kalau tisu. Berarti harus apa aja? Selain estetis apa aja? Kenyamanan dan keamanan. Nyaman. Terus selain nyaman apa? Kekuatan, durability, Kekuatan, Pak. kualitas. Coba, Anda pakai baju dari pasar Cikurubuk 10.000 3. Dibandingkan dengan pakai baju dari AP 100.000. Baru sakunya aja 100.000. Berarti kalau dengan pakaiannya misalnya 1 juta. Kira-kira pakai baju yang 1 juta dengan pakai baju yang 10.000 3, mana yang lebih membuat Anda lebih happy, lebih enak? Jadi ada apa yang membedakan antara baju kalian itu dengan baju yang lainnya?
Kok beda-beda bajunya misalnya? Beda-beda apanya? Selain beda warna, beda merek, beda apa? Yang paling terukur sekali lagi. Kualitas. Beda motif. Motif iya, terukur, yang terukur itu jelas gitu materinya. Anda kan orang ekonomi biasanya hitung-hitungan, angka. Ini mah segini, itu mah segitu. Harga. Harganya. Jadi jelas harganya gitu kan. Harga itu kan menentukan kualitas, betul nggak? Ya haruslah, katakanlah harus iya. Kan dalam ilmu bisnis, ilmu dagang kan seperti itu. Harganya mahal ya, selain kecuali yang nipu ya, itu urusan lain. Tapi biasanya dipatok harga mahal karena bagus kualitasnya, bahannya, desainnya. Jadi badan benda saja butuh sesuatu yang berharga ya, apalagi perempuan ya. Coba lihat jarinya. Perempuan ini jarinya ada cincin. Tuh Pak Rose pakai jam dari pemberian dari pamannya. Siapa tuh? Hotman Paris ya. Betul nggak? Coba kalau Anda pakai cincin, apa bahannya? Tepung terigu atau aci? Emas, Pak. Emas. Mas perak. Mas Adam, Mas Adi, atau Mas Ajka, Mas Jordan, Mas Rezki, Bilar. Oh, Rezki anak Padilah Bilar. Kenapa dengan emas ya? Adi Taji Malela tuh. Prabu Taji Malela itu salah satu prabu di kerajaan Sumedang Larang ya. Kisan Ulun juga saudara-saudaranya. Adi Taji Malela dari Sumedang bukan ini? Karena saya juga dari Sumedang itu, tahu sejarah Sumedang. Jadi kenapa emas lebih baik pakai emas 1 gram atau batu 10 kilo di jarinya? Emas 1 gram. Kenapa Anda lebih memilih emas daripada batu? Berat. Berat. Karena Batu nilai 1 emas kilo. lebih berharga, Pak. Memiliki nilai. Batu 1 kilo sama emas 1 kilo mana yang lebih berat? Sama. Lebih. Ada yang bilang emas, ya. Nah, sama ya. Artinya ya, kalian kalau diibaratkan benda saja punya harga ya, seperti itu. Kalau diibaratkan benda, kalian mau jadi emas atau mau jadi batu, itu terserah kalian. Makanya warnailah hidup kalian. Poleslah hidup kita ini dengan nilai supaya kalian berharga. Betul apa betul? Karena semua orang di sini tentunya ingin dihargai. Karena ingin dihargai oleh dosen. Dengan baik penghargaan nilai kuliah maupun penghargaan dari sisi pelakuan. Coba kalau dari awal saya langsung caci maki Anda. Dasar kalian barudak generasi daring, generasi COVID. Nyawa-nyawa kuliah wae. Tidak tahu ujian, tidak tahu apa. Sekolah SMA hanya 2 tahun, setahun setengah. Enak aja. Makanya kalian itu harus banar jadi jalan mata. Coba kalau dari awalnya saya udah melakukan ujaran seperti itu. Kira-kira merasa dihargai nggak? Langsung mencaci maki Anda, menghardik Anda dengan sebutan si COVID, si daring. Suka nggak, senang nggak kalau saya dosen mengatakan demikian? Selama di Zoom terus saja marah-marah dimarahi dosen. Beda dengan misalnya, aduh, di kelas ini mah ya, saya lihat perempuannya cantik-cantik, saya bingung milih yang mana gitu. Saloleh, laki lagi garagah, mirip Gatot Kaca semuanya gitu ya. Wah, disanjung. Cung yang ingin dihina di sini. Mau dihina atau dipuji? Nah, kalau manusia ingin dihargai ya berarti ya kita sejauh mana meningkatkan derajat kualitas ya kita sebagai manusia. Makanya manusia berlomba-lomba mencari nilai sesuatu yang membuat mereka ingin lebih dihargai. Makanya ada jenis-jenis nilai. Anda kuliah untuk mengejar nilai apa sih? Selain mata kuliah ya.
Itu kan hanya sebagian kecil mata kuliah mah, proses pendidikan. Tapi dalam hal kehidupan yang lebih luas, Anda ingin jadi orang yang bagaimana? Adam, Cahya, Adam Muhammad Adam, Salsabila, Sabila Kristina, coba. Ajahra Nur Aini, Rezeki, apa nilai yang kalian kejar di kehidupan ini? Sampai-sampai harus menempuh pendidikan tinggi. Nilai apa yang kalian kejar? Risman? Atau nggak ada tujuan hidupnya? Pengalaman, Pak. Iya, pengalaman mah jelas. Tapi yang terukur, saya kali ini bicara yang terukur yang jelas. Saya ingin menjadi orang yang miskin misalnya. Setelah lulus. Kaya, Pak. Ya, berarti Anda ngejar nilai apa? Nilai ekonomi. Anda kan orang Nilai ekonomi. intelektual. Ya, ada yang ngejar nilai intelektual. Wah, ngejejerin tarangna. SE. Ya. S akuntansi apapun lah, sarjana. Penting kan nilai ekonomi? Penting nggak kekayaan? Mau nggak jadi orang miskin? Nggak apa-apa Pak, saya mah miskin harta nggak apa-apa, miskin ilmu nggak apa-apa. Yang penting saya masih hidup dan punya cinta. Waduh, butuh nggak cinta? Udah gitu gitu ya. Emang bisa dihakan cinta itu, gitu kan? Gombal itu ya. Makanya saya bilang, Pak, dari awal saya tanya mahasiswa, saya ingin ilmu yang bermanfaat, ingin menjadi orang yang lebih baik selama kuliah dengan Bapak itu. Cukup Pak. Bohong, gombal itu. Emang itu butuh nilai gitu kan? Jadi ada yang terukur. Makanya Anda pun harus hidup ada yang terukur. Saya ingin jadi orang kaya Pak. Keluarga saya ini dari keluarga yang biasa-biasa aja. Kalaupun saya kaya tapi itu orang tua saya bukan saya Pak. Saya akan kuliah dengan baik-baiknya. Saya akan cari uang sendiri. Karena jadi orang miskin itu sakit. Jujur aja ya. Diredahkan apapun ya. Kadang-kadang dalam masyarakat kita nggak perlu gelar, nggak perlu detail ya. Kaya aja dulu. Urusan detail nanti bisa beli. Pada umumnya seperti itu ya. Tapi biasanya kalau orang yang berpikir bukan hanya tentunya dengan cara-cara yang baik ya kekayaannya, juga digunakan dengan baik. Makanya harusnya kalau Anda tadi bilang ngejar nilai intelektualitas, orang berpendidikan harusnya semakin berpikir bagaimana juga hidupnya sejahtera. Semakin tinggi pendidikannya, semakin sejahtera orangnya. Itu hukum alam juga sebenarnya ya. Jadi kalau di Indonesia banyak sarjana nganggur, pertanyaannya siapa yang salah? Apakah sistem pendidikannya, apakah negaranya, atau manusianya? Karena indeks ukuran manusia di sebuah negara itu 3 hal kan. Kalau tinggi pendidikannya, rata-rata 1, S2, S3 misalnya, itu negara maju. Karena dengan tinggi pendidikannya akan semakin sejahtera ekonominya dan semakin sehat orangnya. Karena mampu membeli kebutuhan-kebutuhan hidup dengan 3 tolak ukur itu. Itu yang pertama ya. Jadi Anda harus menjadi orang yang berharga. Karena Anda ingin dihargai. Jadi kalau Anda ingin dihargai oleh dosen dengan nilai A misalnya, tolong evaluasi diri, introspeksi diri gitu ya. Sejauh ini kalian bagaimana ke dosen? Apakah sudah menghargai? Katakanlah, apakah hanya akan menilai angka? Yang penting masih Bapak itu ada tipe dosennya, yang penting mah angka anak ayah, ujian asup. Tapi mungkin tidak ada dosen yang menilai dengan cara lain misalnya. Melihat, makanya saya ingin on cam. Agar kelihatan ya lucunya, imutnya ya. Gitu. Karena saya akan kalau di kelas kan gampang melihat anak yang sedang ketika di kelas menut banyak kawas ngewa ke dosen kawas sinis ke dosen. Saya kasih candaan ngabodor teu seuri. Kan saya sakit hati coba ya. Dosen ngabodor teu seuri, enggak tertawa, kan tersinggung ya sebagai manusia. Saya juga merenung, ya Allah, kok apakah saya ini kurang lucu bodorannya atau memang anak itu sekeras hatinya keras gitu ya. Atau bagaimana? Makanya hati manusia itu tidak bisa ada yang tahu kan gitu ya. Mungkin aja dia ekspresi wajahnya jemendut, hatinya mungkin sedang terbahak-bahak. Nah, untuk menjadi orang itu kita punya dimensi-dimensi yang disebut dengan nilai ya, yang akan berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Itu ya. Cung di sini yang punya pikiran. Masih punya pikiran nggak?
Masih punya perasaan nggak? Sok atuh sajama jeung saya teh sing saromea ka saya teh sarenyum ya, tong menandakan wajah-wajah yang membuat saya tidak semangat gitu ya. Nah, cuma 1 jam kok ya, nggak 2 SKS. Kan dan lain Anda bosan lihat saya mungkin di televisi ya, di Gospot, di Ikatan Cinta, mungkin sering lihat saya gitu. Tapi tolong diri saya teh sayang serius gitu ya, ingin dihargai. Nah, nilai ya. Karena orang ingin berharga, ingin dihargai secara individu ini ya. Tapi secara sosial manusia juga diikat oleh hukum sosial. Maka ada norma. Betul apa betul? Betul. Coba Anda mau dihargai bagaimana? Sabila itu ingin orang dihargai oleh teman-teman sekelasnya, ingin tampil menawan. Semua orang didekati. Hi girls, wah, hi brother, sister, bukan apa. Semua orang dekat semua dengan Sabila, Kristina. Tahu rahasia-rahasianya, didekati, curhat semuanya ke Kristina. Setelah 2 hari kemudian, rahasia di kelas. Ternyata Kristina membongkar semua rahasia teman-temannya, keburukannya. Jadi muncullah ya tipe orang seperti itu kira-kira layak dapat penghargaan. Ini kira-kira ya. Kalau kita berperilaku seperti itu. Ada orang sedang ngumpul, teman-temannya sedang makan seblak, kenampi seblak di lewat cubrak aja di bos. Cuek ternyata, maaf teu kumaha, gue katanya. Kira-kira itu sopan enggak? Perilakunya layak untuk dihargai. Nah, berarti diikat oleh satu ucapan kita, tindakan kita, itu ada norma-norma yang disepakati. Nah, norma adalah kesepakatan nilai ya dari masyarakat. Bicara kita, perilaku kita itu diikat oleh norma. Orang akan menilai, oh kalau dalam masyarakat, kalau logat bisa aja beda ya, kalau norma sopan santun, apalagi norma adat, norma agama kan bisa berbeda. Intinya kebaikan, tapi ada beberapa hal yang mungkin berbeda. Kata orang Sunda kalau ngomong yang baik itu halus, lemah lembut ya. Kalau ada ngomong sesentak berarti itu sopan. Kata orang Sunda. Tapi kalau orang Batak, mungkin orang Batak pada udah biasa emang logatnya keras. Jadi mungkin dianggapnya itu hal yang biasa berperilaku ngomong dengan nada tinggi juga ya. Itu kurang lebih ya teman-teman semua, bahwa kita ini diikat oleh satu nilai norma. Kemudian setelah kita memahami nilai dan norma, kita bawa jiwa kita ingin menjadi orang yang bagaimana. Nah, di sini ada moral. Moral itu adalah segenap jiwa kita yang sudah menyatunya pikiran, tapi belum menjadi tindakan ya, maaf, norma itu moral itu bersatunya jiwa raga kita, bersatunya hati pikiran manusia, tapi belum menjadi tindakan, masih dalam ya. Moral tuh kalau diibaratkan kita mau lomba ikut lari itu bersedia, siap, iya. Nah, mau bilang siap antara siap dan iya, kita ini sudah siap mau mengeluarkan apa untuk perbuatan kita. Apakah mau lari dengan cepat? Apakah nanti aja di akhir cepatnya, biasa aja dulu, nanti pas mau finish kita cepat. Nah, artinya bahwa setiap tindakan manusia yang nanti akhirnya menjadi etika, nah itu ada pertimbangan etis, pertimbangan moral ya. Ditimbang-timbang. Ini menyatukan antara mungkin dari mata dulu, hati, pikiran, perbuatan. Baru ya mata, kalau kita punya indera kan, kayak katakanlah ya, yang kita punya alat indera. Biasanya kan kita melihat orang, oh si orang itu begitu ya. Anjir. Gelis Ini contoh ya, saya misalnya. Saya laki-laki, wajar nggak? Saya salah nggak saya melihat orang perempuan cantik? Mata saya. Kan saya melihat, oh gelis, anjir. Misalnya nih ya, bogoh. Yakin itu jodoh saya. Itu. Saya tembak aja. I love you. Coba, ini perempuan ya. Nopal misalnya, tiba-tiba, atau katakanlah, kalau seandainya saya misalnya ya, atau jangan contohlah, saya aja misalnya. Kalian perempuan di sini, saya tembak. Apa kemungkinan jawaban kalian sebagai perempuan? Maaf, saya nanya dulu ke perempuan dulu ya ini ya.
hanya contoh aja ini ya. Kita belajar bermain hati, bermain pikiran, bermain perasaan. Makanya saya janji harus dalam ini mah ya. Bicara nilai moralnya harus dalam. Karena ini juga berkaitan dengan kehidupan. Coba, ini perempuan di sini punya pikiran, perasaan, dan hati nggak? Kira-kira apakah semua laki-laki yang menyatakan cinta kepada Anda akan Anda terima semua nggak? Kira-kira besok ada satu hari ada 2 laki-laki yang menyatakan cinta, saya terima aja semuanya. Saking kebaik hatinya misalnya. Saya tidak mau menyinggung orang lain, maka semuanya yang menyukai saya akan saya terima sebagai apapun itu ya gitu. Atau ditolak aja semuanya. Mungkin nggak kalian menolak semuanya? Atau bisa aja besok mah nerima, tadi mah nolak dulu baru nerima misalnya. Atau apapun itu ya, bisa beragam-ragam. Coba kalian pernah nggak berbuat baik? Seandainya kalian berbuat baik dengan teman-teman di kelas, tidak pernah ada masalah. Saya menghindari masalah, tidak pernah ngomongin, berusaha untuk sopan kepada teman Anda semua di kelas ini, misalnya. Dijamin nggak kalau Anda sudah berbuat baik dengan teman-teman Anda, semua teman Anda akan suka pada Anda? Tidak. Tetap aja ada orang yang sinis ke kita. Padahal kita ini nggak pernah ngapain dia, nggak pernah noel dia, nggak pernah musik dia. Ya itulah manusia gitu ya. Saya juga banyak pengalaman hidup ya. Saya ini banyak disakiti perempuan masalahnya ya. Ketika perempuan pertama kali melihat saya itu benci aja semua ke saya gitu ya. Ya termasuk kita melihat teman-teman kok sinis, kita nggak punya salah. Ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut dibulak-balikan hatinya gitu ya, diluluhkan hatinya. Kalau memang dia yang terbaik untuk saya, tolong ya Allah, jodohkanlah aku dengan dia misalnya. Kalaupun dia bukan jodoh saya, ya Allah jodohkanlah. Paksa we gitu ya. Supaya luluh hati orang itu. Ngapain gitu ya. Dan sampai kapanpun kita nggak akan tahu ya. Coba siapa yang tahu isi hati saya di sini? Tanya coba orang tua Anda. Ya tahu nggak kalau Anda misalnya yang sekarang punya orang tua yang paling Anda sayangi, sebenarnya tahu nggak sebenarnya hati orang tua Anda? Enggak. Manusia itu makhluk yang penuh dengan misteri ya. Besok benci, mungkin sekarang suka besok benci ya. Makanya kalau tadi saya kasus misalnya ada orang kita percaya Pak Sabila percaya sama Pina, semuanya dibejar-beaskeun di ini rahasia-rahasia Salsabila ya. Ke Pina diungkap semuanya rahasia-rahasianya. Saking percayanya sama Vina ya. Histi itu, Sabila itu. Ternyata setelah 2 hari semua orang tahu rahasia-rahasia Sabila. Dari siapa ini? Dari Pina. Wah, kan akhirnya jadi musuh gerot, tidak mau berteman lagi. Makanya yang biasa-biasa aja gitu ya. Bukan tidak boleh punya soulmate, tapi ada batasan-batasan yang mungkin harus tahu karakter orangnya ya. Mana yang bisa Anda ajak ngomong rahasia, mana yang ini mah cocok-cocokan yang gitu mah ya. Jadi jangan berharap semua orang suka, jangan harap juga semua orang benci ya. Pasti akan ada seperti itu. Oke, jadi itu perbuatan baik itu merupakan perbuatan yang bisa diusahakan, diupayakan ya. Syaratnya apa ya? Satukan hati dan pikiran ya. Karena ini akan menjadi sebuah etika adalah manifestasi perbuatan baik ya. Perbuatan itu akan diukur dari baik atau buruknya. Karena itu aja dalam etika ya. Baik atau buruk. Itu penilaiannya. Kita akan dilihat oleh orang baik atau buruknya dan bagaimana caranya. Kita ini yang berat dari etika adalah kesadaran misalnya ya. Tiba-tiba lusa ada yang nge-WA saya, Pak, maaf. Pada saat saya ngomong ke Bapak hari itu, saya dalam keadaan tidak stabil, sedang ada masalah. Saya waktu itu menolak Bapak ketika Bapak menyatakan cinta kepada saya. Tapi setelah saya pikir-pikir, dalamnya baik-baik, insya Allah Pak saya bisa menerima Bapak.
Berarti kan bisa aja kan hari Sabtu nolak, Senin nerima misalnya. Karena berubah pikiran, berubah perasaan. Ya, orang bisa seperti itu, ya. Sadar tidak ya, ketika kita marah kepada orang itu sedang dalam keadaan sadar atau tidak? Mungkin ya kalau kita sadar, insya Allah ya stabil emosi jiwa kita, yang muncul adalah perbuatan-perbuatan baiknya. Tapi kan manusia tidak bisa seperti itu. Kadang ada ekspresi yang mendadak, apa namanya? Yang tidak sempat berpikir dan bertindak, langsung dia bertindak. Refleks ya. Ruas. Anjir si bapak nolak. Nolak. Nembak saya, padahal ruas. Apalagi masih banyak masalah lain. Sehingga ya udah marah ke bapak. Bapak itu gak punya malu. Ya. Bukan level saya untuk menerima bapak. Masih banyak laki-laki yang lebih baik daripada bapak. Wah. Mungkin itu karena tidak berpikir dulu, tidak hatinya sedang kemana gitu kan. Makanya ini bagi semua orang, cinta itu bukan sekedar seks, bukan sekedar nafsu ya, tapi ya hubungan ikatan sosial itu adalah harus penuh dengan cinta dan kasih sayang ya dengan siapapun ya. Jadi jangan salah persepsi ya ngomong cinta itu, karena kan dari awal saya udah ngomong-ngomong cinta karena dalam definisi filsafat dari kata cinta ya. Jadi jangan ngeres gitu ya, apalagi sudah dewasa. Oh si bapak mah genit ngajar teh yang dianggap sok romantis. Saya tahu kok pasti kalian ya. Makanya dan saya itu bukan hanya ngajar 1-2 tahun, sudah banyak puluhan tahun saya ngajar ya. Sudah berhadapan dengan ribuan mahasiswa. Jadi tahu mana yang punya ekspresi yang tapi itulah biarlah saya nanti yang menilai. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nah kita makanya paling tidak kita bisa menilai diri kita ya. Sejauh ini kita ini sudah berbuat seperti apa. Karena nanti konsekuensi dari perbuatan kita itu akan memunculkan sesuatu yang disebut dengan karakter. Akan dicap oleh orang kita itu ya. Kita manusia punya potensi baik atau buruk ya. Nah dari konsekuensi dari manifestasi perbuatan kita maka akan dicap oleh orang, oh itu mah berkarakter. Ataupun kita akan sadar. Kalau kita sadar, kita akan tahu diri kita sendiri. Kita ini orang seperti apa? Contoh, Nabila coba. Saya coba Anda persiapkan jawaban. Yang saya tanya harus siap. Kira-kira kalian punya karakter yang menurut kalian ya. Kalau saya nyuruh kalian menilai karakter orang lain nanti repot. Paling tidak menurut kalian sendiri. Kalian coba ngaji diri. Ya. Mengenal diri. Karena siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Itu ada ayat-ayat hadis mengatakan juga seperti itu ya. Coba Nabila, Sasa, menurut kamu orangnya bagaimana? Langsung coba. Apa, Pak? Menurut kamu orang bagaimana? Karakter kamu seperti apa? Menurut kamu ya? Ya kamu sering melakukan apa gitu? Yang sering kamu lakukan apa? Dalam perbuatan, apakah pendiam? Kalau misalnya pendiam dan cerewet, kamu kategori yang mana? Pendiam. Diam. Jadi gini, maksudnya kalau misalnya Anda kan ada kategori misalnya pendiam atau cerewet atau pede atau tidak pede. Yang itu, yang kayak seperti itu yang saya harapkan. Bukan baik buruk ya. Saya baik Pak, saya bukan tapi yang seperti itu yang bisa dikategorikan misalnya saya percaya diri Pak, saya mudah percaya Pak, saya pelupa apa, saya itu sulit percaya sama orang misalnya, yang seperti itu. Adam, Cahya, langsung aja jawab. Saya orangnya rajin Pak. Rajin. Percaya diri, soleh. Saya akan lihat nanti tugasnya ya. Salsa Mutiara. Iya, Pak. Ya kamu orang bagaimana? Lu orang seperti apa lu? Gampang ngalah mungkin, Pak. Gampang marah ya, emosional. Gampang Gak apa-apa. ngalah. Nabila, nanti akan saya jelaskan. Contoh variasi karakter aja. Pak. Ya?
Kadang pelupa, Pak. Lupa. Muhammad Adam? Insya Allah humble, Pak. Masuk Humble. kemana-mana. Laili? Laili, Nurfadilah? Ya? Kalau misalnya dengan orang-orang yang tidak satu frekuensi mungkin pendiam, tapi kalau misalnya yang satu frekuensi banyak bicara. Ya, jadi ada adaptasi dulu, ada pertimbangan mungkin itu ya. Jadi penuh pertimbangan lah. Azka Hafian. Keras kepala, Pak. Keras kepala. Robi Melvin. Chelsea Olivia. Chelsea Oktaviani. Apa Chelsea? Udah. Kalau aku sih kayak perfeksionis Beji gitu, Pak. Jadi apa-apa tuh pengen sempurna, tapi orangnya pemalas. Oh gitu. Ya penuh harapan ya. Chelsea Islan ada nggak? Nggak hadir ya. Lise. Mudah marah, Pak. Mudah marah. Rizkina Fadilah. Lebih pendiam, Pak. Saya tipenya. Anissa Aulia. Pemalu, Pak. Gea. Siapa, Pak? Nurusi Pak. Kalau saya sekalinya rajin, kalau lagi males banget. Mudah-mudahan gitu ya. Agum. Sulaiman. Introvert, Pak. Nopal. Mungkin humble sama suka boros, Pak. Humble tapi polos. Suka boros. Boros ya. Jadi materialis ya. Jadi laki-laki sosialita. Enggak juga, Pak. Pak. Social distancing ya. Lisna Hapido. Mandiri, Pak. Mandiri. Enggak BJB atau BNI ya? Mia Siti. Kurang percaya diri, Pak. Yasya. Pemalu, Pak. Milasari. Kemudian, Pak. Pendiam. Siva. Siva Nur Ajizah. Kurang percaya diri, Pak. Dari semua karakter, katakanlah ya, apa yang Anda sebutkan tadi, sebenarnya apa itu karakter? Nah, karakter adalah perilaku yang dominan ya. Jadi kalau Anda bilang tadi saya ini pemarah, Pak, mudah marah, berarti memang yang muncul dalam ekspresi Anda marahnya gitu ya. Cerewet, karena memang Anda seringnya cerewet di hadapan orang yang ngomong terus misalnya. Tapi kan bukan berarti Anda cerewet selamanya, pasti Anda juga ada diamnya. Ya. Jadi yang tidak percaya diri pun sama, Anda mungkin bisa percaya diri ya. Jadi bisa berubah ya, perilaku, sifat itu bisa berubah. Terserah itu mah ya. Yang penting apapun itu kan itu bukan relatif ya. Orang Anda cerewet bukan berarti Anda tidak baik gitu kan. Anda pemarah bukan berarti Anda juga tidak baik. Tapi pada akhirnya kita akan ditentukan oleh orang lain gitu kan. Karena baik buruknya itu tergantung kita ini bisa nggak sadar ya. Kalau kita misalnya ingin menjadi orang yang baik, kira-kira frekuensi kemarahannya dikurangi, emosinya dikurangi ya. Masa tanpa alasan kalian marah-marah gitu kan? Ya kalau ada alasan nggak apa-apa, ekspresikan kemarahan Anda ya. Ke dosen marah misalnya nggak apa-apa, kan saya udah ikut ujian, tapi ya marahnya juga harus ada alasan gitu ya. Saya juga insya Allah kalau marah saya juga ada alasan ya. Insya Allah kalau saya bisa marah, mudah-mudahan saya kedepannya di semester 2 saya bisa marah-marah terus ya. Saya akan cari alasan untuk marah ke mahasiswa. Jadi itu ya, mau nggak jadi orang yang baik, mau nggak jadi orang yang buruk, itu tergantung diri kita, sadar atau tidak ya. Pada akhirnya etika akan menuntun kita menuju orang yang baik ya.
Tetapi ini sampai sini ya dulu ya. Jadi itu kurang lebih inti dari etika itu kan sampai menjadi manusia actus humanus ya. Etika keutamaan. Itu banyak kan di buku, tapi secara teori mah atau di dalam urian saya. Tapi ini saya hanya pendalaman saja. Nah, sementara yang kedua di akhir ada bab etika politik, pendidikan politik, bahkan bagaimana Pancasila itu melandasi sistem nilai ilmu ya, bukan hanya ilmu akhlak tapi juga ilmu pengetahuan setiap program studi. Tapi ke etika yang ke dimensi kehidupan sosial manusia ya. Ada yang disebut dengan politik. Namun sebelum ke sana apakah ada yang mau bertanya dulu nggak? Kira-kira hal apa yang penting yang masih mengganjal di hati Anda? Kita ada waktu sekitar 8 menitan lagi ya. Ada? Nah ini etis, dimensi etis manusia, juga ada dimensi politis dalam manusia ya. Kalau etis itu sulit, berat ya. Untuk menjadi orang yang baik itu, untuk menjadi orang yang berharga itu berat. Untuk mendapatkan penghargaan itu berat. Sementara politis ini naluri alamiah manusia. Betul nggak? Kembali pada diri manusia, kembali yang dari awal saya bahas tentang nilai. Karena manusia ini pada dasarnya ingin dihargai, nah dasar-dasar dalam berpolitik adalah karena manusia ingin dihargai. Contoh kecil, nanti Anda diskusi di kelas misalnya, kalau ada diskusi, kalau ada pendapat di organisasi. Ya. Kira-kira pendapat, kalau Anda sedang musyawarah di organisasi mahasiswa, ya di kelas, pendapat Anda lebih suka dihargai atau ditolak oleh temannya? Dihargai. Dihargai, Pak. Ya, kalau kan kita merasa, oh berarti saya ini orang yang punya pengaruh untuk memberikan ide gagasan kepada orang lain. Artinya bahwa kita secara naluriah punya potensi zon politikon sebagai makhluk yang ingin punya power, punya kekuasaan ya. Dalam berpolitik juga orang itu jangankan kita udah dewasa, anak kecil aja kan kalau ingin sesuatu itu perlu naluri politik. Anak kecil minta jajan ke orang tuanya. Di ruangan tamu sedang menerima tamu, ya ibu jajan. Kalau seharusnya orang tua yang ngasih uang kan tanpa berpikir panjang. Beda dengan ketika nggak ada siapa-siapa di dapur sedang masak sendiri ibunya atau ayahnya sedang di kamar sedang kerja. Ya uang, ibu uang. Pasti ada kalanya ibu itu orang tua itu jajan mulu nggak boleh. Kan tadi udah. Artinya bahwa anak kecil pun sudah punya naluri untuk melakukan tindakan politik ya. Apalagi politik kekuasaan ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa kekuasaan ya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apakah cukup nggak kalau tadi Anda mengejar ketika Anda sudah menjadi orang kaya, cukup menjadi orang kaya? Tidak, Pak. Coba di Indonesia tokoh-tokoh politik di kita banyak kan dari orang-orang kaya. Itu Robi, kamu sedang mumas, Robi Melvin. Itu dengan teman satu kelasnya. Coba, kira-kira tokoh-tokoh di kita ya, Erick Thohir tahu kan, Menteri BUMN. Dia pengusaha, ngapain ikut terjun ke politik menjadi menteri? Surya Paloh, Bakri, ya, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Mungkin juga Pak Jokowi sebagai presiden, kan dia juga pengusaha. Kurang apa ya, sukses jadi pengusaha kayu misalnya, miliaran kekayaannya. Berarti belum cukup ya dengan nilai materi. Ada nilai yang disebut dengan tahta. Jadi harta, tahta. Bagi laki-laki itu Siva misalnya, Raisa, harta, tahta, dan Adi Saputra mungkin kalau perempuan ya. Nah, berarti bahwa ada nilai politis yang dikejar oleh orang ya. Karena kekayaan belum cukup memuaskan manusia. Karena dia dihargai secara ekonomi, tapi secara politik dia belum jadi apa-apa. Saya ingin jadi presiden lah. Kalaupun enggak, saya jadi menteri lah. Karena butuh penghargaan politis ya. Walaupun sudah uzur misalnya. Banyak tokoh-tokoh yang masih terkenal, yang masih eksis, padahal sudah memasuki usia senja ya, katakanlah. Maaf saya bilang aja, Pak Luhut ya, Ibu Megawati, Pak Ma'ruf Amin.
Bukan tidak boleh, tapi kan itu saya menandakan bahwa manusia itu akan seperti itu walaupun usianya tidak dibatasi. Makanya dulu raja wajar ingin berkuasa selamanya. Oke. Itu tentang politik ya. Politik bisa bebas dari nilai ya. Tapi politik itu penting, walaupun politik pada akhirnya membuat orang menjadi buta akan harta dan tahta dan wanita ya. Orang baik menjadi korup, apalagi orang yang korup ya. Kalau niatnya pun sudah korup ya pasti akan menjadi orang yang korup. Karena power is corrupt ya, politics is corrupt. Jadi kekuasaan politik itu akan cenderung orang menjadi korup. Tapi tetap penting politik itu, karena politik praktis itu akan melahirkan sebuah kebijakan hukum formal bagi negara, hukum positif bagi negara. Hukum itu undang-undang dasar ya, UUD, peraturan pemerintah, kebijakan negara. Untuk siapa? Untuk negara, untuk pemerintahnya sendiri maupun untuk warga negara. Untuk semua, membuat sebuah kebijakan untuk semua yang legal dan formal. Nah, hukum adalah produk dari politik. Hukum ini aturan etis yang lebih tinggi karena sudah ada sanksinya. Nah, ini saya sering tanyakan di UAS ya, di ujian. Kalau bedanya kalau hukum dan etika, hukum itu kan sanksinya apa ini? Paksaan ya. Paksa hukum itu. Kalau etika kesadaran, kalau hukum paksaan. Kalau etika baik buruk, kalau hukum benar salah. Orang bisa aja dihukum, dipenjarakan. Legal dan formal. Hakim memutus seorang yang bersangkutan divonis penjara 10 tahun. Walaupun tanpa kesalahan yang jelas. Bisa saja. Karena hukum bisa diatur oleh para penguasa. Sementara kalau etika nggak bisa diatur, coba. Penguasa mau mengubah nilai, nggak bisa ya. Yang namanya korupsi mau kata siapapun, tetap akan menjadi sebuah keburukan. Pencurian itu. Sehingga berat. Ya. Nah, orang kenapa bisa mengesampingkan etika? Karena orang lebih cenderung politisnya dibandingkan dengan etisnya. Hukum mah gampang lah, hukumnya bisa direhabilitasi ke hukumnya. Sehingga ya orang bisa seperti itu. Dan itu sangat berat sekali ya. Artinya bahwa sebuah negara kalau ingin menjadi lebih baik ya, atau ketika sebuah negara tidak baik, keadaannya kacau, hukumnya tidak adil, bisa jadi diakibatkan oleh adanya proses politik yang tidak beretika. Wallahu a'lam bishawab. Sekian ya. Mohon maaf selama satu semester ini Anda banyak diberikan beban-beban kehidupan. Karena memang harus saya berikan ya, karena yang namanya juga ujian ya, harus bisa kalian laksanakan, harus bisa kalian selesaikan, dan insya Allah kalian bisa menjadi orang yang lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.